Hai, 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 hai. Jumpa lagi kita. Halo, halo para Juventini, penggemar channel YouTube Suara Juventini yang berbahagia dimanapun berada. Jumpa lagi kita kali ini dengan gue Didi sebagai host. Udah lama nih nggak tampil. Tentu saja gue join di sini, hadir di channel ini untuk kita diskusi, ngobrol dengan narasumber-narasumber kece badai. Waduh, ini yang Aja. super duper yummy ya. Ini oh ada opa Korea, ada Super mas-mas duper dari yummy. Mas-mas Jamet. ah jadi Aduh. langsung aja deh rencananya kita mau ngebahas tentang review pertandingan perdana Juventus di Liga Champions musim 2024-2025 melawan PSV Eindhoven. Intinya nanti kita akan ngebahas mengenai jalannya pertandingan, statistik, proses gol, kemudian man of the match, rating pemain, dan persiapan buat pertandingan berikutnya. Langsung aja kita tak kenal maka tak sayang ya sama mas-mas dan opa-opa ini. Kita langsung aja nih kenalan dari yang baju Juventus dulu deh. Habis itu dilanjut langsung dengan mas yang satunya. Monggo, silakan. Oke, Assalamualaikum. Gue Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. perkenalkan gue Paundra Juventini dari mana ya sekarang ya? Dari Pindah lagi. Rusia deh. Pindah Wah, lagi. Rusia cocok nih dengan jersinya nih agak-agak. Atau dari Turki ya? Yildiz nih, Yildiz. Weh, silakan. Narasumber yang kedua. Oke, semuanya ketemu lagi dengan gue Bio. Kali ini bersama Mas Didi dan Mas Pondra. Gue Juventini dari Kazakhstan. Wah, Aduh, Kazakhstan sama Turki nih. Kirain dari Argentina, Nico Gonzalez, tetangganya, bukan? Tadi mau Turki duluan. Nggak tahu ya Mas Pondra nyebut Oh, Turki. Ya udahlah, gue pindah aja. kenapa nggak Philadelphia tetangganya McKennie gitu? eh, Ah. harus naik private jet kalau ke sana. Hai. Oke, Wuhui. oke, oke. Langsung aja nih kita masuk ke materi yang pertama ya. Topik pertama kita ini, ya kita tahu bersama ya hasilnya pertandingan Liga Champions pertama Juve, matchday 1, Juve berhasil dengan walaupun dibilang meyakinkan juga oke ya, tapi kebobolan di menit akhir agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ngelihat sisi positifnya aja. Juventus berani keluar dan mencetak gol pertama dibuka oleh Yildiz di menit 21, kemudian McKennie 27 dan Nico Gonzalez. Oke, selanjutnya dibalas oleh Ismail Saibari dari PSV Eindhoven di mana Juve mengunci kemenangan 3-1. Ya, oke. Jadi dari hasil pertandingan ini gue mau langsung nanya deh ke Mas Pondra yang dari Turki tadi. Gimana tanggapannya atas jalannya pertandingan yang Juve menang lawan PSV ini? Gimana Mas Pondra? Silakan. Oke, ini Juventini pada berseri-seri nih ya, semua wajahnya nih. Wih. Kerja moodnya bagus, kuliah Bagus moodnya banget, bagus Super banget. asik, semangat. jalannya beda Parah. beda sama tim tetangga ya di Iya. kota sebelah. Ya kan Yeah. favorit Skornya ya. ya skornya sama padahal ya, tapi main sama-sama main di kandang, tapi kita menang, dia kalah. Ya, Kompak kayak berarti ya Mas ya. kompak-kompak. Pas. Ya, ini Pas. menurut gua salah satu penampilan terbaik Juventus yang gua tonton ya dalam beberapa musim terakhir. Jadi Juve ini bermain sangat luar biasa, solid, dominan, klinis, efektif, bikin banyak peluang, gol-golnya pun hasil serangan open play, nggak ada yang dari bola mati. Jadi apapun hal yang positif ini, you name it lah, ini ada semua di match tadi malam nih. Lawannya juga sebenarnya kita tahu memang mungkin tidak punya tim, bukan bukan tim yang punya histori di Liga Champions ya, tapi PSV ini performanya juga lagi luar biasa loh. Ya, 5 betul. match di Eredivisie ini mereka sapu bersih, bahkan selalu golin di atas 2 gol. Jadi total 5 match mereka di Liga Belanda tuh mereka bikin 20 gol, bayangin tuh. Jadi satu pertandingan tuh 4 gol rata-ratanya. Begitu produktifnya mereka, tapi di malam tadi itu tidak tergambar ya. Tidak berkutik melawan Gatti dan kawan-kawan ini. Jadi sama sekali tidak tidak terlihat tuh PSV yang kita bayangkan garangnya ini tuh tidak terlihat. Cuman memang sayangnya kemenangan ini yang tadinya harusnya sempurna, Ya. jadi nyaris sempurna. Jadi 9 dari 10 kalau gua kasih nilai. Ya karena kebobolan di menit akhir ya. Andai nggak kebobolan maka penampilan ini benar-benar sempurna gitu. Jadi semua pemain tampil bagus, sampai ke pemain cadangannya pun juga menurut gua bagus, berkontribusi. Bisa dibilang semua rata-ratanya tuh di atas 7 lah ya. Yang Yes. paling jelek aja tuh 7 gitu kalau gue bilang tuh. Nah, mulai dari lini pertahanan juga menunjukkan pertahanan yang solid dan kokoh, clean sheet 4 kali di pertandingan Liga di 4 match awal. Itu bukan cuma clean sheet. Jadi sekali lagi digambarkan dalam pertandingan ini, bukan cuma clean sheet doang nih. Karena di Gregorio dan Perin ini hampir nggak punya serangan yang signifikan gitu, nggak dapat serangan yang signifikan. Sampai tadi malam lawan VSV itu mereka cuman pemain PSV itu hanya shoot-shoot dari luar kotak penalti aja gitu, yang mudah sekali diantisipasi sama di Gregorio, ditangkap doang gitu. Nggak ada tepisan-tepisan di Gregorio yang berbahaya banget kecuali gol terakhir itu ya. Jadi
nggak ada peluang terbuka yang didapatkan kiper Juve selama 5 match terakhir. Satu-satunya ya yang jadi golnya PSV itu ini bukti bahwa pertahanan kita tuh kokoh banget, dan kita juga harus thanks to Allegri ya yang sudah membangun sistem pertahanan kuat ini selama 2 musim terakhir. Forza. Gatti dan Bremer ini udah jadi duo yang tidak tergantikan, ditambah Cambiaso, sekarang ditambah Kalulu tuh tadi malam tuh. Jadi juga solid banget tuh Kalulu ya. Ya, benar. Kemudian lini tengah juga kelihatan solid. Beberapa kali kita membiarkan PSV menguasai bola, tapi lini tengahnya Juve tetap fokus, tetap kontrol permainan. Penguasaan bola biarin dikasih ke PSV, tapi permainannya bisa kita kontrol gitu. Kita biarin PSV bermain, tapi sesekali kita bisa berhasil merebut bola, kita press. Bahkan ada nanti kita akan bahas di gol-gol ya. Ada satu gol yang hasil pressing. Ini merupakan lini tengah yang menurut gue pemain-pemain tengah Juve tadi malam tuh cukup tenang, cukup percaya diri, membangun serangan. Kredit besar juga kita berikan buat Locatelli, tampil tenang, percaya diri, mampu kontrol permainan. Passing-passingnya udah gak ngaco lagi ya kayak di 2 match awal, udah lebih terkoordinir, lebih enak cara mainnya, dan lini depannya pun klinis gitu. Vlahovic meskipun tidak mencetak gol, menyanyiakan peluang lagi, tapi dia ngasih kontribusi asis yang cantik. Kemudian 2 gol juga dicetak sama penyerang sayap ya, Yildiz dan Nico Gonzalez gitu. Asisnya pun juga dilakukan oleh striker. Jadi ini menandakan bahwa lini depan Juve itu sudah semakin baik. Mungkin itu sih kurang lebih gambaran review ya dari pertandingan tadi malam. Oke, thank you Mas Pondra buat komentarnya terkait jalannya pertandingan. Sekarang gue mau nanya ke Mas Bio nih. Mas Bio Yes. gimana tanggapannya atas jalannya pertandingan? Terus secara statistik nih di mana sih keunggulan Juventus atas PSV itu? Kalau gue sih ngelihatnya semalam ya, gue excited lah. Juve balik lagi main UCL semalam. Lihat dari pemain-pemainnya juga, apalagi banyak yang baru debut gitu. Pelatihnya pun baru debut juga main UCL. Kelihatan banget excited semua gitu. Penonton juga excited banget karena stadion full kemarin lawan PSV. Pertama main home pula, itu kurva sud, kurva north juga penuh. Banyak spanduk-spanduk besar yang masuk. Dan juga dari secara permainan positif. Tapi kita dari menit awal sampai sebelum gol Yildiz itu kayak terlalu ditekan sama PSV. PSV mendikte permainan Juventus gitu. Jadi Juventus yang menunggu. Terlebih juga dari sisi penyerangan masih terlihat sangat gugup. Banyak passing-passing yang seharusnya bisa diambil sama pemain depan itu lolos gitu aja. Terlebih juga Juventus masih terlihat membaca permainan. Terlebih juga PSV hanya bertumpu sama si Bakayoko semalam. Main selalu dari sisi kiri Kanan. dari sisinya Kanannya PSV. dari sisi kiri defense Juventus itu. Dan langsung kalau misalkan Bakayoko langsung dapat bola dari situ langsung di-press 2 pemain ya. Ada Cambiaso, ada Locatelli. Ini mulu pasti yang selalu megang betul, 2. Makanya Cambiaso sempat kedodoran ya. Iya. Jadi akhirnya kelihatan memang PSV mencari celah di situ karena Cambiaso sering overlap. Beda sama sisi kanan Juventus, ada si Kalulu yang memang dia defensif right back ya kemarin ditaruh di situ. Tillman juga di sisi kirinya PSV juga nggak ada apa-apanya kemarin, dikantongin sama Kalulu. Dan juga memang tadi benar kata Mas Pondra, dari sisi serangnya PSV pun hanya bisa shoot dari luar kotak penalti, dan di Gregorian juga selalu oke. Bisa ibaratkan langsung mengambil bola-bola langsung lengket gitu loh, jarang yang terlepas, jarang yang membuat getar-getir kita gitu. Tapi setelah gol Yildiz akhirnya tuh permainan cair, semuanya langsung bermain dengan kayak lepas aja gitu, gugup-gugupnya. Dan juga dari sisi penyerang Juventus juga semakin liar gitu, semakin kreatif. Terlihat dari switch play mulu dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Terus juga Cambiaso kadang inverted juga ke tengah. Kalulu juga baru berani masuk setelah gol-gol itu. Dan juga Cambiaso ada di kiri juga, terlihat dari gol-golnya Juventus kan Cambiaso ada di depan terus. Dan juga McKennie sama kayak seperti musim-musim sebelumnya, kayaknya sih kemarin bermain agak ke depan ya, agak advance gitu loh, di depan box ya, penaltinya PSV terus. Dan juga mungkin ini satu kelebihan dari Juventus atas PSV adalah main di kandang sih. Memang kemarin juga PSV juga kan, biarpun dia main di Liga menang terus, tapi dari liganya pun beda kualitasnya sama Liga Serie A gitu. Itu loh Mas menurut gue. Oke, berarti dari sisi keunggulan Juventus itu kedisiplinan di awal-awal meskipun kecolongan di menit akhir ya. Sama dari sisi penyerangan juga kita lebih klinis ya, seperti dibilang Mas Pondra tadi ya. Oke, kita ini ada mau gue tanya, tadi sempat dibahas sedikit sama Mas Pondra terkait gol dari proses terjadinya. Kalau menurut Mas Pondra, dari 3 gol yang dicetak tunggal Juventus ini, mana gol terbaiknya Juve di pertandingan melawan PSV nih? Ya tentu gol pertama ya. Yes. Kayaknya Dan kita alasannya, semua ini no debate alasannya. lah. Alasannya yang pertama karena berasal dari, kita nggak ngomongin finishingnya dulu nih ya, kita ngomongin prosesnya. Prosesnya ini kan
Pertama tuh dari Gatti dari belakang, Ya, kemudian dikasih ke Nico Gonzalez kalau nggak salah kan, dan Nico Ya, Gonzalez kemudian dikasih ke Yildiz. Nah yang gue suka itu adalah ada Cambiaso yang lari itu, ya. Shadow tuh, itu Mm, lari cepet banget tuh dia dari yang no nggak ada di kamera tuh in frame dia masuk tuh, ya. ya, kenceng. Nah benar. kita pikir bakal dioper ke Cambiaso nih, karena dari yang Mm, udah biasanya gitu kan overlap mm, kasih ke Iya. ya. back overlap. Ternyata ditekuk di shooting, dan ini yang bahkan gue nonton semalam tuh istri gue sampai bangun Langsung sampai teriak ya. astagfirullahaladzim ya, karena nggak masuk gitu ya, bisa bisa masuk gitu, syutingannya tuh terarah gitu. Ini gue nggak tahu ya kalau ini terjadi sama Kiesa lagi ya. Belum move on ya. Tapi Belum move on. Kiesa tuh udah jarang ngegolin yang model-model kayak Yildiz gini Cut gitu. Jadi inside ketika gitu ya. iya tap inside di placing tiang jauh, ini ternyata Yildiz punya kemampuan ini gitu. Jadi bahkan golnya mirip dengan Del Del Piero Piero. waktu debut ya lawan Dortmund ya, tahun berapa Ya, tuh, betul 94, sekali. 93 apa 94 apa 95 tuh. Berarti 29 Mirip-mirip. tahun yang lalu ya. Iya. Nama sama-sama nomor 10 ya, sama-sama di golnya pun Titisan melengkung ya. begitu. Jadi ya luar biasa sih. Jadi yang gue suka dari gol ini adalah bagaimana prosesnya dari belakang build up ke tengah, ke depan, sampai finishingnya pun juga oke banget. Tapi bukan berarti kita dikreditkan dua gol yang lain ya. Dua gol Iya. yang lain pun juga berasal dari build up. Gol kedua itu diumpan jauh sama Cup Miner ya, membelah Ya. lautan tuh ya. Umpan membelah lautan tadi udah disampaikan nama Bio kan, benar-benar kita switch kanan kirinya tuh oke Ya, banget. parah. Nah, Cup Miners juga ngasih umpannya tuh deres gitu. Bolanya tuh berisi gitu, nggak ngelayang. Hmm. Dar kasih ke Nico Gonzalez, sama Nico digocek dikit, Nah, diumpan ke Vlahovic-nya sempat dipotong ya sama back. Nah, di situ tanpa sangka dan tanpa dinyana ada Weston McKennie yang kita nggak duga-duga kok tiba-tiba ada di situ gitu. Luar biasa nih Weston McKennie nih. Nah, yang kalau gol ketiga gue bilang ini juga yang tadi gue sampaikan juga, ini hasil press ya, pressing, pertandingan babak kedua baru mulai, Cup Miner sama Vlahovic berhasil ngepres, kelepas. Yang gue suka dari gol ini adalah asisnya Vlahovic. Itu ya, benar-benar betul. dikasih ke antara sela-sela backnya PSV. PSV itu, dan Ketarik finishingnya ya pun backnya. juga tenang ya. Nico Gonzalez juga finishingnya tuh tenang, udah one on one kiper dia nggak gugup. Sip. Mantap. Thank you Mas Pondra. Jadi kalau gol terbaik versi Mas Pondra udah jelas Yildiz. Nah, gimana nih? Mungkin dari Mas Bio, gol terbaik Juve di pertandingan ini ada pendapat lain atau sama gimana? Silakan. Ya sama lah, Mas. Kenapa nggak No McKennie debate. sih? No debate Oh, ya. no debate, bener kata Mas Pondra. Ya, ini bukan hanya gol indah ya, tapi bumbu-bumbu di belakangnya tuh keren juga. Ini Iya. memori Juventus zaman dulu jadi mematahkan rekornya. jadi kenangan-kenangan Del Piero tuh keluar lagi main di UCL seperti apa dulu, lawan siapa gitu. Dan juga dia juga jadi maskotnya Juventus, dan sekarang nomor 10 juga, masih muda juga. Dulu Del Piero umur 20 tahun, tahun 95. Sekarang 29 tahun kemudian, Kenal Yildiz 19 tahun loh. Jadi Dan lebih muda lagi dari Del Piero gitu. kalau setahu Mas Bio, hal-hal yang kayak historical moment di Juventus seperti ini nih, apa sering terjadi atau jarang atau gimana sih? Nah, kalau ini sih kayaknya jarang ya hal seperti ini ya, karena Iya. golnya pun juga mirip banget, gaya-gayanya Iya. juga mirip, dan juga kelihatan Selebrasinya juga ya, selebrasinya selebrasinya juga mirip. Dia juga terinspirasi emang dari dulu suka Juventus karena nonton Del Piero, dan juga selebrasinya juga hampir sama. Dan juga bener kata Mas Pondra, secara proses golnya tuh agak di luar ekspektasi kita sebagai penonton Juventus yang selama ini Iya. ditampilkan bersama Allegri gitu. Kelihatan kalau ada yang masuk dari sisi samping pasti akan dioper ke sana. Dan Iya. kalau bisa lihat lagi backnya PSV pun yang menjaga si Yildiz juga akhirnya ketipu juga. Kecoh ya. Kekecoh Iya, sama benar. pergerakannya si Cambiaso. Akhirnya dia ikut Cambiaso, nggak taunya bola malah kaki inside dan di shoot kena tiang dalam, kipernya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu gue indah banget sumpah. Itu gue jadi Jadi story langsung. Gue download jadi langsung di X, gue cari Iya. videonya gitu loh. Kita ulang-ulang lagi tuh nggak Iya. bosan ya. Memorable banget. Gol yang lain gue gak kasih Nah, bilang gol yang itu. lain ya. Tapi memang gol ini terlalu indah buat gue. Buat gue sih ini indah banget. Terutama kita berdebut lagi di UCL, yang mana udah lama kita pengen banget lihat Juventus di UCL main bagus sebagai tim besar Italia lagi, tim besar Eropa. Kita mendikte PSV yang mana dia beberapa match ke belakang jadi pemuncaknya lah Eredivisie gitu. Nggak disangka-sangka. Gue juga awal-awal gugup gitu melawan PSV. Wah, lawan PSV mainnya bagus Ya. gitu di Eredivisie. Tapi ternyata setelah golnya dari si Yildiz ini, akhirnya kita bisa mengambil kemenangan, mengambil game. Ya mungkin ada cacat di akhir karena something si Danilo itu, ya udah. Ini gol yang sangat keren menurut gue, memorable. Iya. Mantap Mas Bio, thank you komentarnya. Jadi bener sih kalau dari sisi gue juga melihatnya ini gol terbaik sih. Karena apa? Itu turning point sih menurut gue. Iya. Yang dibilang Mas Bio tadi kan Juventus tertekan di awal-awal, kemudian muncul proses terjadinya itu ditutup dengan sempurna, sempat menyentuh Mistar juga golnya ya. Jadi itu ya memang kesempurnaan hanya milik Tuhan, tapi ngelihat gol ini sangat bisa dibilang yang paling memorable lah ya buat
para defense Semuanya ini semuanya sih menurut gue yang main pun juga nggak nyangka bahwa bola akan ditaruh di sana karena juga kipernya, backnya pun cuma melongo aja kita ya bola masuk betul. gitu. Artinya gol legendaris Del Piero yang melawan Dortmund itu sudah bisa tergantikan meskipun ada gol-gol lain misal kayak gol Nedved yang lawan Madrid itu masih memorable juga, tapi untuk yang gol kali ini tepat rasanya juga memberi nomor 10 ya buat si Yildiz. Oke, Tepat. sip. Thank you buat Mas Pondra, Mas Bio. Kita lanjut langsung aja ke materi yang kedua, masih membahas tentang review hasil pertandingan, tapi di sini kita mau ngebahas tentang rating para pemain nih. Nah, dari Juventus dengan hasil kemenangan ini kan tentu rating pemain juga tercerminkan baik dan bahkan ada yang istimewa gitu di setiap lini lah ya. Terutama Nico Gonzalez nih mengawali debutnya dengan gemilang. Nah, sekarang gue mau nanya ke Mas Pondra nih. Jadi kita mau nanya dulu ke Mas Bio deh. Nah, siapa man of the match versinya Mas Bio dan apa alasannya? Silakan. Gue sih ya biarpun golnya si Kenan Yildiz ini spektakuler ya, memorable. Tapi menurut gue man of the match semalam adalah siapa tadi gue pengen? Oh iya, Cambiaso. Kenapa? Ini Cambiaso. di luar prediksi gue nih. Gue prediksinya Kalulu sebenarnya. Kalau gue Cambiaso karena dia defense offense keren semalam. Dia bisa ngantongin si Bakayoko yang meliuk-liuk di sisi kirinya Juventus dan juga dia bisa inverted main di tengah juga bisa. Kemarin juga buka peluang dan juga kadang juga suka build up, itu dia di mana-mana kemarin. Terlihat dia di berbagai match lawan tim lain nggak bawa PSV aja. Kelihatan dia memang sebagai tumpuan. Semalam juga dia main di kiri, biasanya kan dia main di kanan gitu. Di Liga kemarin main di kanan, sekarang main di kiri, emang ditugasin buat jagain si Bakayoko gitu. Dan juga dia bisa membuat peluang ya. Kalau nggak ada dia semalam ya mungkin Yildiz belum tentu golin gitu. Dan juga belum tentu jadi turning point-nya Juventus buat mengambil pertandingan semalam gitu. Dan juga dari sisi defense juga bagus, dia dari depan ke belakang gerintanya juga kelihatan banget bahwa menjaga pertandingan ini bahwa Juventus harus bisa memenangkan pertandingan gitu loh Mas. Gue sih Cambiaso semalam. Oke, Cambiaso ya. Jadi versi Mas Bio, man of the match-nya Cambiaso. Nah, kita ke Mas Pondra nih sekarang. Kalau menurut Mas Pondra, man of the match pertandingan tadi yang melawan PSV itu siapa dan alasannya apa? Silakan Mas Pon. Kalau menurut gue sih Nico Gonzalez lah ya udah. Oh, Nggak diragukan lagi karena alasannya tuh karena yang pertama dia bikin gol, 1 gol. Yang kedua dia bikin assist. Waktu ke Yildiz itu kan assistnya dia. Yildiz dia bikin gol dan gol kedua pun juga andilnya dia kan. Dengan di situ kelihatan sekali bahwa Nico Gonzalez tipe pemain yang ngotot juga gitu. Habis dia ngelewatin pemain PSV, dia ngotot, baru dia oper ke Vlahovic kan, yang akhirnya sempat kepotong tuh. Jadi 3 gol itu tuh tidak semuanya ada andilnya Nico Gonzalez gitu. Dan andilnya bukan cuma sekedar build up, tapi benar-benar ngasih assist, ngasih gol gitu. Bahkan yang gol kedua harusnya pun assist juga gitu ya, kepotong aja sedikit tuh kakinya. Jadi dan selama pertandingan pun juga Nico Gonzalez menurut gua overall oke banget mainnya gitu. Gue suka banget kemarin tuh ngelihatnya tuh tektokannya dia sama McKennie, sama Koopmeiners kadang switch, terus dia juga ngebantu pertahanan. Jadi gue kemarin seneng banget lihat Nico Gonzalez. Dan satu hal yang menarik, gue sempat surfing ya ke pertandingannya Fiorentina. Dia juga banyak golin pakai kepala loh, sundulan loh. Dan kemarin di PSV itu terlihat tuh ada 2 peluangnya Nico Gonzalez. Yang pertama disundul cuman sempat keblok sama backnya PSV. Yang kedua dia dapat tuh towering header tuh, cuman bolanya ke atas. Nah, ada satu juga yang sundulannya dia ke belakang, kasih terobosan tuh ke Vlahovic. Cuman syutingannya Vlahovic keblok. Itu juga gara-gara sundulannya Nico. Jadi ini salah satu hal yang jarang sekali ada pemain sayap tuh bisa nyundul. Nyundulannya tuh bagus gitu ya, cukup produktif nyetak gol lewat sundulan. Biasanya kan kalau pemain sayap kan crossing gitu ya. Crossing gitu kan, ada skillnya tuh ada di kaki, tapi dia punya kemampuan buat nyundul. Jadi ya mirip-mirip Ronaldo lah ya. Ronaldo kan juga pemain sayap yang bisa nyundul gitu. Ya, makanya dia produktif. Jadi ini salah satu poin plus yang kemarin gue baru lihat, oh ternyata Nico Gonzalez mainnya asik juga, oke. Dan dia udah terbiasa juga di Serie A gitu. Jadi menurut gue ini udah semoga bisa langsung nyetel sih. Sisanya overall semuanya bagus kalau gue bilang kemarin tuh, dari Gatti, Bremer, Cambiaso tadi udah dijelasin juga bener tuh, dia kadang switch ke tengah, kadang Kalulu juga di switch ke tengah. Jadi kalau Cambiasonya defense, Kalulunya yang ke tengah. Jadi memang itu gayanya Motta tuh udah kelihatan banget. Jadi untuk bisa menambah lini tengahnya itu, kalau di Bolonya itu Calafiori yang dinaikin ya di center back-nya, kalau di Juve sekarang itu wing back-nya yang dimasukin ke tengah gitu. Kalau nggak Cambiaso pasti Kalulu. Nah ini yang kemarin gue suka banget dengan gaya ini. Dan siapa lagi ya? Koopmeiners kemarin mainnya bagus. Vlahovic yang mungkin terburuk di antara yang terbaik kali ya. Karena dia buang-buang peluang. Danilo sih Mas ya.
Danilo sebenarnya bagus juga waktu pas dia gantiin Gatti tuh selama 30 menit itu oke kok, ada beberapa tacklingnya dia dapet, markingnya bagus, cuman emang terakhir aja tuh dia miss tuh dia ada apa dia miskom sama Kalulu, jadi Kalulunya naik ngejagain pemainnya PSV yang satu, nah yang satunya si Sobari nih gak kejaga Orang gitu. condet itu. Orang Depok kayak itu Sobari itu. Oke, oke. Semua bagus lah, sampai siapa ya pemain backupnya dan ada Douglas Luiz, Kevin Thuram sampai Douglas celana Luiz dalamnya bagus. kelihatan ya. Douglas Luiz bagus Thuram banget. sampai celana dalamnya kelihatan loh. Tarik. Jadi semuanya oke lah, bagus banget. McKennie awalnya agak ngahoh ya, agak masih Iya, belum nyetel betul. jadi bingung gue mesti ngapain nih. Tapi ternyata dia bisa golin dan di babak kedua juga stabil lah, cukup main stabil. Locatelli. Locatelli Locatelli lagi. bagus. Locatelli itu benar-benar memutus serangan tuh kemarin tuh. Makanya ini tebakan gua Gatti, Bremer, Cambiaso, Locatelli itu nggak tergantikan nih kayaknya nih selama dipegang Mota nih. Karena 4 pemain ini inti terus nih dari awal pertandingan nih. Cambiaso, Mota, Bremer sama Gatti. Bahkan Jadi langsung kapten Gatti ya. Gatti langsung kapten. Kalau yang lain kan masih bergilir ya. Vlahovic sebenarnya karena nggak ada Nah backupnya iya, aja. baru mau ngomong Karena nggak ada Vlahovic. backupnya. Kalau misalnya miliknya sehat mungkin dia akan diganti. Gitu. Atau nanti kalau milik main lebih gacor kayak daripada Bisa jadi. Vlahovic. Iya, ya bisa buat kompetisi kan internal gitu. Boleh. Ya, itu sih Iya bisa. penting sih memang kalau pemain yang tak tergantikan itu ya memang harus ada kompetitor internal kan supaya dia Iya. bisa keluar potensi terbaiknya dan nggak merasa di zona nyaman kan. Nah, Ya. itu yang penting sih memang. Oke. Kemarin yang agak kurang menurut gua Fajoli juga sebagai pemain Nah, itu kenapa pengganti tuh? nggak terlalu kelihatan banget, tapi mulai masuk menit 80-an baru mulai nyetel tuh dia. Mungkin belum panas kali ya. Belum panas, awal-awal. Iya. Masih belum panas. Udah gitu dia mainnya agak ke pinggir. Karena tengahnya udah ada Thuram sama McKennie kan, waktu McKennie belum diganti kan Iya, Fajoli iya. udah masuk duluan tuh barengan sama Danilo. Nah dia Iya. mainnya tuh agak ke pinggir, jadi kayaknya dia nggak pas tuh posisinya. Nah tapi pas yang udah menit 80-an kan sempat ada dia bikin 2 peluang juga tuh ya di pinggir-pinggir, yang Vlahovic juga telat maju tuh juga kan dari Fajoli. Jadi overall makanya gue bilang ini semua pemain kayaknya aspek individu semuanya bagus, minim kesalahan individu. Jadi penilaian rating individunya menurut gue semuanya di atas 7 lah. Iya. Berarti ini potensi duetnya ini udah nggak tergantikan ya, Locatelli Koemaners atau Douglas Luiz sama Fajoli mungkin gitu, atau kombinasi gimana? Locatelli kayaknya udah pasti satu karena kan akan main double pivot kan. Nah pasangannya ini yang masih gonta-ganti nih, kadang Fajoli, kadang Douglas Luiz, kadang Thuram. Thuram nih udah sehat lagi nih. Jadi bahkan yang kita nggak sangka-sangka adalah di pertandingan ini McKennie yang dipasang. Padahal Bahkan semua nyekor gelandang lagi ya. bahkan nyekor gitu. Iya. Bahkan 3 gelandang ini kan ada Douglas Luiz, Thuram sama Fajoli ini kan sehat semua dari kemarin main. McKennie bahkan cuman main dari cadangan. Toto sekarang dipasang jadi starter. Artinya kita punya 5 gelandang yang bisa dijadikan sebagai double pivot gitu. Yes. Koemaners sendiri juga bisa dijadiin double pivot, tapi sekarang untuk keperluan Mota dia agak didorong ke depan supaya kita bisa memperbanyak pemain di kotak penalti. Yoi, mantap. Jadi intinya hasil sempurna diperoleh Juventus dengan rating pemain yang tentu menggembirakan dan membuat Juventus ini semua smiling happy lah ya dengan hasil. Smiling face. Nah, itu tadi. Nah, sekarang gua tadi udah nanya ke Mas Wondra ya. Selanjutnya kita mau nanya lagi. Oke, kita move on dari pertandingan PSV. Kita coba melihat lagi kan seperti yang disampaikan Mota kan penjelasannya dia press con-nya setelah pertandingan, dia melihat masih ada yang bisa dibenahi lagi lebih baik di Juve untuk pertandingan berikutnya gitu ya. Nah, oke, nggak terasa nih waktu juga yang memisahkan kita. Tanpa memperpanjang waktu, kita mau ngucapin terima kasih buat semua Juventus ini yang udah hadir menyaksikan video kita melalui channel YouTube kesayangan kita, Suara Juventus ini. Nggak lupa gue mau ngingetin, seperti biasa kita harus support terus channel kita ini dengan cara like, share, comment, and subscribe, join juga di membership Suara Juventus ini. Langsung aja klik di link di bawah di video kita kali ini. Oke, sebagai penutup seperti biasa kita teriakkan yel kepada kita. Vino alla fine! Forza Juve! Thank you semuanya. Thank you. Ya, Mas. Mantap.